Dia yakin banget bahwa Amerika Serikat melepaskan senjata termonuklir yang waktu itu sedang diuji coba. Dan senjata itulah yang menyebabkan bencana Aceh di 2004. Hey guys, it's Nessie, and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, karena akan selalu ada misteri-misteri dunia yang kita bahas bersama. Di Neror episode kali ini, kita akan membahas tentang teori konspirasi tsunami Aceh yang berhubungan dengan Project Seal. Tsunami Aceh itu udah terjadi 18 tahun yang lalu. Dan banyak sekali teori konspirasi yang dihubungkan sama salah satu tragedi alam terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, bahkan dibilang sebagai gempa kelima terbesar sepanjang sejarah. Beberapa teori konspirasinya itu populer banget, sampai BMKG mengeluarkan statement yang menjelaskan bahwa no, tsunami Aceh itu terjadi karena sebuah gempa tektonik berkekuatan 9,3 magnitudo yang terjadi di dasar Samudra Hindia. Tapi beberapa tahun ke belakang, memang teori-teori konspirasinya muncul kembali, apalagi setelah guys, di 2019, 15 tahun setelah bencana tsunami itu, seorang mantan anggota Angkatan Udara Amerika Serikat mengungkapkan sebuah teori konspirasi yang menyatakan bahwa tsunami Aceh di tahun 2004 itu terjadi bukan karena bencana alam, melainkan sesuatu yang sudah direncanakan dan diciptakan oleh salah satu negara sebagai uji percobaan dari Project Seal. Apakah itu Project Seal? Dan kenapa para conspiracy theorists percaya bahwa tsunami Aceh adalah sesuatu yang direncanakan dan bukan secara organik datang dari alam? Malam ini kita akan bahas bersama-sama di Neror. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Seperti semua video teori konspirasi, aku harus sekali lagi mengingatkan bahwa saat kita membahas teori konspirasi, kalian harus sangat berhati-hati memilih apa yang kalian benar-benar percaya dan apa yang hanya seru untuk didiskusikan. Oke guys, tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004 pukul 7.59 waktu Indonesia Barat merupakan salah satu bencana terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, bahkan dikatakan sebagai gempa terbesar kelima di sepanjang sejarah dunia. Dan kalau menurut BMKG terjadi karena sebuah gempa yang berkekuatan 9,3 magnitudo dari dasar Samudra Hindia. Gempa itu terjadi 160 km sebelah utara Pulau Simalue, Aceh. Maaf banget kalau aku salah baca nama pulaunya. Yang bener kayak apa guys? Coba tulis di bawah. Gempanya tuh berlangsung sekitar 10 menit dan hal itu menyebabkan lempeng bumi bergeser naik hingga 15 meter. Dan akibatnya volume air juga ikut naik guys, sampai ketinggian 10 meter. Terus karena kenaikan itu, gelombang laut pun berubah kan, jadi jauh lebih besar dan bergerak cepat menuju pantai. Diperkirakan bahwa gelombang-gelombang yang akhirnya membuat gelombang yang lebih besar lagi, itu tingginya mencapai 30 meter. Dan kecepatannya mencapai 100 meter per detik atau 360 km per jam. Dan bencana tsunami ini nggak cuma stop di Aceh, tapi juga menimpa 14 garis pantai di 14 negara berbeda. Ada Bangladesh, India, Malaysia, Myanmar, Thailand, Singapura, dan Maldives. Tapi emang kalau dibandingin tempat-tempat lainnya, Banda Aceh itu mendapatkan impact yang paling parah. Nah, saking dahsyatnya itu tsunami Aceh guys, energi yang dilepaskan oleh gempa dan tsunami Aceh itu diperkirakan mencapai 26 megaton TNT atau sekitar 1.500 kali bom atom Hiroshima. That's crazy. Kebayang nggak sebagaimana dahsyatnya? Well, 15 tahun setelah peristiwa mengerikan itu, di tahun 2019, muncul pernyataan yang cukup mengejutkan dari seorang mantan anggota Angkatan Udara Amerika Serikat yang bernama Jerry Dwayne Gray. Nah, Pak Jerry ini sebenarnya guys udah jadi WNI dari tahun 2010 dan dia kerap mengeluarkan buku-buku yang cukup kontroversial yang banyak membahas tentang teori konspirasi. Tapi di tahun 2019 dia mengeluarkan sebuah statement nih
ini, melalui internet, dia menyebarkan sebuah catatan yang berjudulkan The Final Report of Project SEAL, reportase terakhir dari proyek SEAL. Dan Pak Jerry juga mengungkapkan bahwa tsunami Aceh ada kaitannya dengan Project SEAL. Project SEAL atau yang juga dikenal dengan Tsunami Bomb adalah sebuah proyek penelitian militer rahasia milik Angkatan Darat Selandia Baru. Ini adalah proyek penelitian guys yang mereka dulu buat untuk melawan Jepang di Perang Dunia Kedua, dan mereka bekerja sama dengan Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat. Basically Project SEAL ini sesuai sama namanya tadi, Tsunami Bomb. Mereka mencoba untuk membuat sebuah senjata yang berpotensi menghasilkan tsunami buatan. Caranya gimana? Well, mereka mencoba untuk membuat gelombang besar menggunakan ledakan bawah air yang bisa menyebabkan kerusakan besar dan gangguan masif di wilayah pesisir musuh. Nah, Project SEAL ini pertama kali dibentuk di tahun 1940-an, di awal 1940-an, dan pada saat itu pemerintah Selandia Baru menunjuk fisikawan Thomas Leech untuk memimpin proyek ini. Nah, selama masa percobaan, Juni 1944 sampai Januari 1945, itu mereka sudah meledakkan sekitar 3.700 bom dan menyebabkan 10 ledakan besar. Dan ledakan-ledakan mereka itu mampu membuat gelombang sampai setinggi 9 sampai 12 meter. Nah, tapi dikatakan bahwa saat mereka sedang develop nih, mengembangkan Project SEAL ini, muncul perdebatan apakah sebenarnya senjata tsunami bom ini efektif dan praktis untuk menyerang musuh. Karena perdebatan ini cukup sengit, akhirnya Project SEAL ini disimpan dan dinonaktifkan tepat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Nah, rincian dari Project SEAL guys terus dirahasiakan dong, karena ini emang proyek militer rahasia kan. Selama beberapa dekade, publik sama sekali nggak tahu tentang Project SEAL sampai di tahun 1990-an, data Project SEAL ini mulai dipublikasikan. Dari situlah orang-orang mulai tahu. Saat dibuka, publik tentunya kaget kayak, wow, that's kind of messed up. Tapi kalau emang kita baca dari data-data yang tersedia, katanya Project SEAL ini belum pernah digunakan sama sekali dalam skenario dunia nyata. However, ada teori yang mengatakan bahwa bahkan setelah Project SEAL ini ditutup atau diberhentikan sama New Zealand, di tahun 1960-an, pemerintah Amerika Serikat itu terus mengembangkan dan bereksperimen untuk menciptakan senjata yang bisa memanfaatkan ombak laut. Balik lagi ke Mr. Jerry D. Gray, dia yakin banget bahwa Amerika Serikat itu melepaskan senjata termonuklir yang waktu itu sedang diuji coba. Dan senjata itulah yang menyebabkan bencana Aceh di 2004. Dan untuk menguatkan pernyataannya, dia memberikan nih contoh kejanggalan-kejanggalan yang ada selama tsunami Aceh itu terjadi. Yang pertama adalah suara ledakan. Jadi konon guys, ada kesaksian-kesaksian dari beberapa korban tsunami Aceh yang selamat. Mereka bercerita bahwa sebelum mereka melihat gelombang air datang, yang pertama mereka notice itu adalah suara ledakan dari arah laut. Dikatakan bahwa suara ledakannya tuh kencang banget sampai mereka tuh alert kayak, ada apa tuh? Baru selang beberapa waktu mereka lihat air datang. Bahkan ada beberapa yang mengaku bahwa suara ledakan itu saking besarnya bisa terdengar sampai tengah kota. Apakah statement dari orang-orang itu benar? Atau mungkin kalian tahu orang yang waktu itu berada di Banda Aceh? Apakah benar terdengar suara ledakan sebelum air datang? Boleh banget guys, kalian lengkapin di bawah, karena aku juga penasaran. Next, kejanggalan berikutnya adalah temuan sampah nuklir. Jadi selain di Indonesia, kan ada beberapa negara ya guys yang juga kena impact dari gempa bumi yang terjadi di Samudra Hindia. Nah, sekitar 2 bulan setelah tsunami, di daerah Somalia, masyarakat Somalia itu pada nemu endapan limbah berbahaya di pantai mereka guys. Dan konon, limbah-limbah tersebut itu adalah limbah nuklir. Dan bukan sekedar menemukan, limbah ini tuh berbahaya banget, sampai bisa menewaskan 300 penduduk akibat penyakit misterius. Mereka kesulitan bernafas, infeksi kulit yang nggak biasa, dan banyak yang mengalami pendarahan perut. This was so alarming sampai pemerintah Somalia itu harus minta PBB untuk menginvestigasi. Kayak,
hey, ini ada limbah nuklir tiba-tiba muncul di pantai kami. Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi di bawah laut? However, untuk mematahkan teori konspirasi bahwa itu datang dari kejadian tsunami 2 bulan sebelumnya, pihak PBB mengatakan bahwa memang daerahnya Somalia itu menjadi kayak hub. Kalau misalkan ada arus laut tertentu, sampahnya tuh akan terkirim ke Somalia, betul? Tapi kenapa cuma pada waktu itu muncul limbah nuklirnya? Tepat 2 bulan setelah tsunami. Tsunami gede banget, jadi dia kayak mengangkat sampah-sampah yang tadinya tidak terangkat. Tapi munculnya 2 bulan setelah tsunaminya, bukan pas tsunaminya. I don't know. Next, kejanggalan berikutnya adalah tubuh dari jenazah korban tsunami Aceh. Jadi salah satu hal yang dinilai janggal dari tsunami Aceh adalah jenazah-jenazah yang secara sangat disayangkan kehilangan nyawa mereka dalam tragedi ini. Banyak publik yang sadar bahwa jenazah dari bencana tsunami Aceh itu banyak yang terlihat terbujur kaku dengan warna kulit yang jauh menghitam. Dan ada beberapa kesaksian yang bilang bahwa gimana pun mereka mencoba untuk membersihkan jenazah-jenazah ini, warnanya tetap kelihatan seperti kulit yang menghitam. Karena Indonesia belum familiar dengan kejadian seperti tsunami, tidak banyak yang menganggap hal ini janggal. Sampai di tahun 2018, Indonesia sekali lagi dilanda dengan bencana tsunami di Palu. Dan publik mulai sadar dan membandingkan bahwa para korban dari tsunami yang terjadi di Palu terlihat sangat berbeda dengan korban-korban dari tsunami Aceh. Dari situ muncul dugaan publik bahwa korban dari kejadian yang pertama tidak hanya terkena gelombang laut, melainkan juga terkena radiasi tertentu. Kondisi jenazah dari tsunami yang pertama itu bahkan lebih mirip atau comparable dengan korban-korban dari bom atom Hiroshima, Nagasaki. Dan kejanggalan yang satu ini meyakinkan banyak orang bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan tsunami di Aceh. Kalau kalian gimana guys? Apakah ini merupakan suatu kejanggalan yang signifikan? Coba komen di bawah. Next, kejanggalan yang terakhir adalah bantuan kapal Amerika Serikat. Sesaat setelah tsunami menyapu Banda Aceh, Amerika Serikat langsung mengerahkan kapal induk angkatan laut mereka, USS Abraham Lincoln, untuk memberikan bantuan kemanusiaan terhadap korban-korban dari tsunami Aceh. Diperkirakan sebanyak 2.689.000 kg bantuan disalurkan oleh USS Abraham Lincoln, dan bantuan itu terus-menerus mengalir sampai 2005. And that sounds really nice. Baik banget, terima kasih banyak. Dan dari itu nggak ada yang terdengar aneh dari kapal Amerika Serikat ini kan? Well, conspiracy theories mungkin memiliki pendapat yang berbeda. Jadi, kapal USS Abraham Lincoln ini adalah salah satu kapal induk dari kelas Nimitz yang merupakan kapal induk bertenaga nuklir. Yang membuatnya aneh adalah kapal USS Abraham Lincoln ini datang ke Aceh dalam waktu yang cukup cepat, hanya beberapa jam setelah tsunami. Dan kapal-kapal itu bertahan di perairan Aceh selama berbulan-bulan. Nah, dikatakan bahwa kapal induk USS Abraham Lincoln ini waktu itu tuh ada di perairan Hong Kong. Dan ketika tsunami terjadi, langsung dikirim secara cepat ke Indonesia, biar mereka bisa memberikan bantuan dengan cepat. Tapi, banyak orang yang percaya bahwa kapal itu memang sudah ada dekat dengan perairan Aceh. Bahwa kapalnya tuh udah berdiam di perairan Aceh seakan menjaga TKP. Dan memang kapal itu disiapkan dengan bantuan semasif itu, tidak hanya sekedar untuk memberikan bantuan, tapi juga mengawasi wilayah laut agar para peneliti Indonesia atau negara lainnya tidak turun untuk mengecek. Kalau misalkan memang teori konspirasi ini benar, sebenarnya apa sih efeknya, kenapa harus di Indonesia gitu? Well, aku juga cukup penasaran karena di teori konspirasinya sebenarnya nggak ada penjelasan kenapa Amerika Serikat harus quote-unquote menyerang Indonesia gitu ya. Cuma dibilang bahwa ini kemungkinan besar adalah proyek uji coba dari senjata masif itu yang dilakukan kebetulan bertepatan dekat Indonesia gitu. Tapi kalau aku baca-baca lagi guys, ini dari education.embassyofIndonesia.org, hubungan Amerika Serikat dan Indonesia, dikatakan bahwa bencana tsunami di Aceh itu membantu untuk memperbaiki hubungan militer antara Indonesia dan Amerika Serikat. Bencana tsunami Aceh yang terjadi di penghujung tahun 2004 juga merupakan sebuah berkah bagi hubungan bilateral antara kedua negara. Atas dasar kemanusiaan, Amerika Serikat mencabut sebagian, partially lifting embargo senjatanya terhadap Indonesia. Amerika Serikat juga membuka kembali jalur FMS, Foreign Military Sales, untuk suku cadang pesawat C-130 Hercules
untuk membantu upaya penanggulangan bencana. Amerika Serikat juga memberikan bantuan sumber daya manusia yang berasal dari US Marines untuk membantu TNI dalam penanggulangan bencana di Aceh. Nah, pengaruh dari pencabutan embargo Amerika Serikat terhadap Indonesia itu adalah jalur diplomasi yang sebelumnya terputus antara kedua negara. Jadi sebenarnya lumayan banyak impact yang terjadi dalam hubungannya Amerika Serikat dan Indonesia setelah tragedi tsunami Aceh. However guys, untuk menanggapi teori konspirasi yang tadi kita bahas, BMKG juga sempat bilang bahwa nggak ada bukti bahwa tsunami Aceh adalah proyeksil. Di 2021, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Pak Daryono, memberikan respon bahwa tsunami Aceh disebabkan oleh gempa tektonik, bukan ledakan nuklir. Ada 3 bukti. Bukti pertama itu adalah data rekaman getaran tanah yang mencatat adanya gelombang badan berupa gelombang P, pressure yang naik turun. Bukti kedua adalah gempa yang memang memicu tsunami Aceh yang tidak terjadi secara mendadak. Dan bukti ketiga adalah terbentuknya jalur rekahan sepanjang 1.500 km di sebelah barat Aceh hingga Kepulauan Andaman, Nicobar, India. Jadi kalau misalkan emang ada ledakan nuklir, mestinya rekahannya itu cuma ada di satu poin, bukan jalur sepanjang itu. Itulah tadi teori konspirasi mengenai Project Seal dan tsunami Aceh. Sekali lagi aku ingatkan untuk bijak dalam mengetahui atau membahas teori konspirasi. Tapi bagaimana guys? Apakah kalian percaya teori konspirasinya? Atau menurut kalian bukti-bukti dan kejanggalan-kejanggalannya tidak cukup mendukung teori Project Seal tsunami Aceh ini? Coba komen di bawah aja berserta alasan kalian atau fakta-fakta yang mungkin kita nggak masukin di video ini, boleh banget ditulis juga di bawah. Seru aja gitu untuk membahas teori konspirasi, ya nggak sih? What do you guys think? Dan teori konspirasi apa yang kita harus bahas next time? Komen di bawah, aku tungguin komentar-komentar kalian. Jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye! Masyarakat Somalia menemukan banyak banget endapan ilmiah. Aku dapat ilmiah dari mana coba? Masyarakat Somalia. Kata-katanya siapa nih?